Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna natabarra'u min hawlina wa quwwatina ila hawlika wa quwwatika la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita sehat walafiat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa meneruskan bisa ngaji kembali, bisa meneruskan dars atau pengajian kita kembali yang bersama Al-Faqir, yang mana dalam hal ini kita membahas tentang ulumul Quran, keilmuan-keilmuan yang berkenaan atau berkaitan dengan Al-Quran. Kita membahas isi Al-Quran, membahas tentang bagaimana wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dari segi ayat yang pertama kali turun, yang terakhir turun, dan tafsirnya, dan itu adalah ilmu pembahasan yang semua itu dibahas di dalam pelajaran ulumul Quran. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di pembahasan ma'rifatu sababin nuzul, dan ini merupakan pembahasan yang urgen untuk dipelajari, untuk diketahui bagi setiap thalibul ilm yang dia memiliki keinginan untuk lebih mendalami tentang keilmuan Al-Quran, tafsir dan lain sebagainya. Maka bab ini sangat penting sekali, yaitu ma'rifatu as-sababin nuzul. Bagaimana cara mengetahui asbabun nuzul? Asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab ayat itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita ketahui bahwa ayat Al-Quran atau Al-Quran secara keseluruhan itu tidak diturunkan secara spontan langsung kepada Nabi Muhammad SAW dengan satu kali diwahyukan langsung. Tidak, melainkan Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi dan diwahyukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi. Jadi ayat ini atau surat ini turun karena menjelaskan tentang peristiwa ini, dan itu terus menerus ayat tersebut diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW secara tadrijian, melalui proses yaitu tidak secara langsung atau bertahap melalui peristiwa-peristiwa. Dan setiap ayat ataupun surat, bahkan secara lebih luas, itu tidak diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW kecuali berarti ada sebabnya. Tidak ada ayat Al-Quran yang turun begitu saja tanpa ada sebabnya. Jadi ada asbabun nuzul yang menyebabkan apa penyebab yang menjadikan ayat ini atau surat ini diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, disinilah kita akan membahas hal tersebut. Ila anqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid darain, sampai pembahasan yang ditulis oleh Abu Said Muhammad bin Alwi al-Maliki, pengarangnya, rahimahullah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita manfaat dengan ilmu-ilmu beliau dan keberkahan beliau fid darain, amin. I'lam, ketahuilah, anna nuzul al-Qur'ani 'ala qismain, bahwa turunnya Quran itu dibagi menjadi dua. Qismun an nazala ibtida'an wa qismin nazala ibtida'an wa qismin nazala aqiba waqi'atan aw su'al. Berarti tidak semuanya turun itu, ayat itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, surat maupun ayat, tidak semuanya melalui kejadian-kejadian, yaitu ayat ini turun pasca kejadian ini. Tidak semuanya seperti itu. Berarti ada tipe ayat model ayat yang ataupun surat yang mana
Ayat atau surat tersebut diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW itu karena tanpa melalui pasca peristiwa. Jadi langsung turun, memang turun untuk menjadi pemula. Artinya tanpa didahului oleh peristiwa ataupun kejadian apapun. Nazala ibtidaan. Dan ada bagian yang kedua, yang mana ayat ataupun surat tersebut diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi, pasca peristiwa yang terjadi, ataupun pasca pertanyaan. Misal ada pertanyaan dari para sahabat, yang mana Nabi Muhammad SAW tidak menjawab kecuali setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena Nabi Muhammad SAW itu tidak berkata dan berucap dari hawa nafsunya, akan tetapi semuanya yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berarti ada tiga ya kalau kita perincikan. Ada ayat ataupun surat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW itu turunnya tanpa melalui peristiwa ataupun pertanyaan. Yang kedua, ada wahyu atau ayat maupun surat yang diwahyukan kepada beliau itu pasca terjadinya sebuah peristiwa. Yang ketiga, ada surat maupun ayat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW diturunkan itu karena menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat yang datang kepada Nabi Muhammad SAW sehingga diturunkan ayat maupun surat tersebut. Nah, waqad tatabba'a al-ulama wa al-qism tsani wa sannafu fihi kutuban makhsusatan wa bayyanu al-ayat allati nazalat bisababin wa bayyanu dzalika as-sabab. Nah, jadi para ulama ini telah menjelaskan, para ulama ini telah membahas dan mendalami bagian yang kedua. Yaitu apa bagian yang kedua? Yaitu ayat ataupun surat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW itu pasca peristiwa. Jadi melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, itu para ulama fokus, ya, banyak di antara mereka yang fokus di dalam bagian yang kedua ini, yaitu wahyu-wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW karena melalui peristiwa-peristiwa. Nah, itu dibahas oleh para ulama dan mereka seakan-akan fokusnya ke bagian yang kedua ini. Bahkan tidak sedikit di antara para ulama yang membuat kitab khusus yang membahas tentang asbabun nuzul, yaitu sebabnya ayat ini turun pasca peristiwa ataupun membahas tentang suatu peristiwa yang terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajtahadu fi ijtihadan balighan wa ashharu muallafin fi hadzal mawdu' Lubabun Nuqul fi asbabin nuzul lil Hafiz As-Suyuti rahimahullah. Dan para ulama itu telah berijtihad, yang ijtihad mereka itu sangat-sangat luar biasa sekali, ya, di atas rata-rata. Dan mereka mengarang karangan yang membahas khusus tentang asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkannya ayat maupun surat. Dan yang paling dikenal di antara banyaknya ratusan atau bahkan ribuan kitab karangan ulama tentang bab ini, tentang pembahasan ini, yang paling masyhur, yang paling terkenal adalah kitabnya Al-Imam Al-Hafiz As-Suyuti, yaitu yang berjudul Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Ini nama kitabnya beliau, yaitu Al-Imam Al-Hafiz As-Suyuti, yang membahas tentang kitab yang membahas tentang asbabun nuzul, yaitu Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Jadi sekali lagi para ulama, walaupun tadi pembagiannya kalau diperincikan ada tiga. Yang pertama yaitu wahyu yang diturunkan tanpa melalui peristiwa maupun pertanyaan. Diturunkan mungkin menjelaskan hukum ataupun menceritakan tentang nabi-nabi terdahulu, ataupun itu salah satu contohnya. Atau ayat ataupun surat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW itu pasca terjadinya peristiwa, atau untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu ada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu menjawab pertanyaan dari orang-orang yang di sekeliling beliau yang bertanya tentang hukum maupun lain-lain, itu dijawab oleh
Al-Quran. Jadi ayat maupun surat tersebut turun karena pertanyaan dari orang-orang sekeliling Nabi Muhammad SAW yang ketika itu bertanya sama beliau. Nah, tapi sekali lagi, yang paling sering didalami, dipelajari, distudi lebih dalam oleh para ulama dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, dari ulama salaf maupun khalaf, itu mereka itu seakan-akan lebih fokus di poin kedua, di bagian kedua, yaitu ayat-ayat Al-Quran ataupun surat yang diturunkan, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW itu melalui peristiwa, pasca peristiwa. Nah, peristiwa tersebutlah yang ditulis oleh para ulama di dalam kitab mereka, yaitu kitab yang membahas tentang asbabun nuzul. Ayat ini diturunkan pasca kejadian ini. Ayat ini diturunkan menjelaskan kejadian ini. Ayat ini lah itulah yang lebih banyak difokuskan oleh para ulama. Karena kalau yang ayat-ayat maupun surat-surat yang turunnya tanpa melalui peristiwa itu ya nggak perlu dijelaskan oleh para ulama, nggak perlu dicari-cari asbabun nuzulnya, karena memang ayat tersebut atau surat tersebut turunnya tanpa ada peristiwa apapun. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewahyukan ayat atau surat tersebut kepada Nabi Muhammad SAW itu hanya menjelaskan saja atau memberi hukum kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kita sudah mengetahui bagian-bagian asbabun nuzul, bagian-bagian Al-Qur'an, yang mana Al-Quran itu ada yang diturunkan gini, ada 3 bagian tadi ya kalau diperincikan. Nah, kalau kita sudah mengetahui itu, lalu apa sekarang yang menjadi pertanyaan, apa tujuan, apa faedah kita mengetahui asbabun nuzul, terlebih bagi mereka-mereka yang memang ingin mempelajari lebih dalam, ingin mengambil takhusus di dalam fan atau pelajaran ulumul Quran ataupun tafsir. Nah, mereka-mereka yang ingin mendalami tentang keilmuan ini, maka mereka harus tahu dong apa itu hikmah, apa manfaat yang bisa kita dapat dari mempelajari asbabun nuzul. Nah, di sini disebutkan wa fi hadzal amal fawaid jalilah minha, dan kita mengetahui atau mempelajari akan asbabun nuzul di dalam Al-Qur'an, kita mengetahui sebab-sebab perinci setiap ayat maupun surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui peristiwa. Tujuannya apa? Ma'rifatu wajhil hikmatil ba'isi ala tasyri'il hukmi, wa minha annahu tariqun qawiyyun fi fahmi ma'anil Qur'an li'anna al-ilma bis-sabab yurisil ilma bil musabbab. Yaitu faedah atau hikmah yang pertama kita mengetahui atau mempelajari lebih dalam mengenai asbabun nuzul, yaitu kita mengetahui hikmah yang bisa membangkitkan, yang bisa mendorong kita untuk mengetahui hukum ini disyariatkan untuk apa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum ini? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menghalalkan ini? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ini? Itu biasanya kalau ada asbabun nuzulnya, dengan kita mengetahui asbabun nuzulnya, itu kita tahu bahwa oh ternyata ayat ini memang diturunkan karena ada sebabnya, ada kejadiannya dulu yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ini. Yang awalnya ada hukum-hukum atau perbuatan yang di zaman jahiliyah, artinya zaman sebelum Islam dibolehkan, lantas kemudian ketika datang Islam, hal-hal tersebut kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mengetahui asbabun nuzulnya, peristiwanya, ya rentetan peristiwanya itu bagaimana sehingga turunlah ayat ataupun surat ini, maka dengan itu kita bisa mengetahui oh hikmahnya ternyata seperti ini. Nah, jadi sekali lagi salah satu tujuan dari kita mengetahui asbabun nuzul itu adalah mengetahui hikmah yang terletak di dalam syariat, pensyariatan hukum-hukum yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga diantaranya bahwa mengetahui asbabun nuzul, kita memahami dan mempelajari asbabun nuzul itu menjadi jalan yang sangat kuat, cara yang sangat kuat agar kita itu memahami makna-makna Al-Quran. Karena kalau kita memahami Al-Quran dengan kita membaca saja ataupun membaca terjemahannya, kita memahami ayat Al-Quran secara begitu saja, ya maksudnya masih multitafsir. Karena Al-Quran itu hammalu aujuh, Al-Quran itu multitafsir. Jadi kita bisa saja mengartikan ayat
Al-Quran semua orang ya, semua orang dari semua kalangan bisa menerjemahkan atau mentafsirkan ayat Al-Quran sesuai keinginannya, sesuai kepentingannya masing-masing. Oleh karena itu, apa yang menjadi barometer atau patokan agar kita itu benar-benar bisa memahami Al-Quran, yaitu dengan kita memahami asbabun nuzul. Karena ketika kita ingin mengatakan suatu hukum di dalam Al-Quran, ingin menafsirkan bahwa maksud dari ayat ini adalah ini, maka tidak semua orang dengan seenaknya sendiri menafsirkan Al-Quran. Akan tetapi mereka harus tahu dulu asbabun nuzulnya ayat ini apa. Nah, jika diketahui bahwa ayat ini atau surat ini turun karena peristiwa ini, lah jadi kita bisa menyimpulkan dari situ bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini hikmahnya karena ini. Nah, jadi di situ ada batasan, tidak semua orang bisa menafsirkan Al-Quran seenaknya sendiri. Ya, itu salah satu kita mempelajari asbabun nuzul. Nah, kita mempelajarinya tentunya dengan kitab-kitab dan dengan keilmuan ulama yang dari zaman dahulu sudah mempelajari hal tersebut, bukan dari pemahaman kita sendiri. Li'anna al-ilma bis-sabab yurisul ilma bil musabbab. Karena kalau kita mengetahui sebabnya, secara otomatis kita tahu bahwa apa hukum, apa akibat yang terjadi setelah adanya sebab ini. Nah, jadi al-ilmu bis-sabab yurisul ilma bil musabbab. Kita mengetahui sebab terjadinya suatu hal itu akan membuahkan kita memahami hukum atau akibat yang terjadi dari sebab adanya sebab tersebut. Nah, jadi kita mempelajari, kalau kita ingin memahami Al-Quran dengan benar, apa yang dimaksud dengan ayat ini, apa yang dimaksud dengan surat ini, bagaimana cara kita menafsirkannya, maka kita harus tahu sebabnya dulu, sebabnya ayat ini diturunkan, sebabnya surat ini diwahyukan. Nah, dengan kita mengetahui asbabun nuzulnya, kita mengetahui sebab-sebab ayat ataupun surat tersebut diwahyukan, peristiwanya kita mengetahui, dari situ kita mengetahui, oh ternyata hukum ini diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW karena hikmahnya seperti ini. Itu ya. Itu adalah hikmah-hikmah dibalik kenapa kita kita harus mempelajari ma'rifatu asbabun nuzul. Kita harus mempelajari asbabun nuzul. Nah, ini ada lagi. Wa ilaika hatainil qissataini li ta'rifa bihima annahu laula ma'rifatun nuzul lazallat aqdamun fi katsirin minal nas fi fahmil ma'na idrakil maqsud. Di sini Abu Ya As-Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki memberikan ada dua kisah. Dua kisah yang menjadi bukti bahwa bagaimana pentingnya kita memahami ayat atau menafsirkan ayat dengan mengetahui asbabun nuzulnya dulu. Karena kalau seandainya bukan karena kita memahami asbabun nuzulnya dulu, maka sudah banyak sekali manusia yang salah di dalam menafsirkan Al-Quran dan di dalam memahami apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini di dalam surat ini? Ya, jadi maka otak manusia ini, pemahaman manusia ini kalau bukan karena asbabun nuzul, maka bisa salah tafsir, salah mengartikan ayat ini. Nih, di sini diriwayatkan. Langsung saya baca arti terjemahannya aja. Bahwa Marwan bin Al-Hakam ketika itu membaca sebuah ayat yang berbunyi la tahsabannal ladzina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ay yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azab wa lahum azabun alim. Jadi sahabat Marwan ibn al-Hakam itu membaca ayat ini. Qal la in kana kullu imri'in fariha bima uti wa uhibbu ay yuhmadu bima lam yaf'al mu'azzaban la nu'azzaban ajma'un. Marwan ibn al-Hakam ini dia berkata, karena artinya ayat ini, ya artinya ayat yang tadi itu, jangan engkau mengira bahwa orang-orang yang bahagia dengan mereka yang dapatkan, dengan mereka sesuatu yang mereka dapatkan, yang mana mereka itu tidak dipuji dengannya, fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Maka kamu jangan menyangka mereka itu akan selamat dari azab. Kurang lebih terjemah ayatnya seperti itu. Jadi Marwan ibnul Hakam ketika itu bertanya-tanya, lah kalau setiap orang itu senang dengan pemberian yang diberikan kepada dirinya,
Misal ada orang dikasih apa, terus kemudian dikasih sesuatu, terus kemudian senang. Wa habba an yuhmada bima lam yaf'al. Dan dia itu kepingin dipuji dengan sesuatu yang dia itu nggak mengerjakannya. Jadi dia itu gila pujian, dia itu kepingin dipuji dengan sesuatu yang padahal dia itu nggak melakukannya. Orang lain yang melakukannya tapi dia pengen dipuji. Nah, kalau menurut ayat ini, maka orang-orang yang dengan kriteria tersebut akan diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian Marwan ibn al-Hakam bertanya-tanya, lah kalau kriteria semacam itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita semua akan diazab. Ya karena kita semua rata-rata banyak yang memiliki sifat seperti itu. Suka ya ketika kita datang diberikan sesuatu, kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, pastinya kita kan akan senang. Dan bahkan kita terkadang di beberapa keadaan kita berada di posisi memang kita kepengen dipuji, walaupun kita itu nggak melakukannya kadang. Nah, seperti itu. Kemudian yang menurut yang dipahami oleh Marwan ibn al-Hakam itu benar sebenarnya. Apabila Marwan ibn al-Hakam itu memahami ayat tersebut dengan cara seperti ini, itu benar. Secara zahirul ayat, secara ayatnya secara zahir, itu memang seakan-akan bunyi ayatnya seperti itu, menafsirkannya seperti itu. Makanya di sini Marwan ibn al-Hakam itu nggak salah menafsirkan Al-Quran secara zahirnya. Walakin bayyana lahu Ibnu Abbas al-haqiq. Akan tetapi sahabat Abdullah ibnu Abbas itu menerangkan hakikat maksud dari ayat ini. Siapa yang kita tidak tahu bahwa sahabat Abdul bin Abbas adalah sahabat yang ahli tafsir, yang didoakan langsung oleh Nabi Muhammad SAW, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Abdullah bin Abbas ini akan agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah langsung kepada sahabat Abdullah bin Abbas ini akan ilmu ta'wil, yaitu ilmu penafsiran Al-Quran. Sehingga tidak heran apabila kita membaca sirah, sejarah, bahwa sahabat Abdullah bin Abbas ini adalah pakar di dalam ilmu tafsir. Dan beliau menjelaskan tentang maksud ayat ini, yaitu ayat yang mana sahabat Marwan ibn al-Hakam ini kebingungan mengartikan seperti itu. Bahwa sebenarnya ayat ini itu turunnya itu sebabnya adalah yang dituju ayat ini itu adalah ahlul kitab. Mereka adalah ahlul kitab. Ketika ahlul kitab ini ditanya oleh Nabi Muhammad SAW akan sesuatu, kemudian mereka tutup-tutupi. Jadi ahlul kitab ini seakan-akan memiliki suatu hal yang kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada mereka, apa yang kalian tutup-tutupi? Mereka menutup-nutupi itu. Kemudian mereka itu ahlul kitab memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW dengan sesuatu yang lain. Nah, jadi kayak bohong gitu. Ahlul kitab ketika ditanyain sama Nabi Muhammad SAW tentang suatu kebenaran, ahlul kitab ini mereka kayak ngeles. Mereka enggak punya kebenaran itu. Mereka menutup-nutupi. Dan Nabi Muhammad dikasih tahu tentang sesuatu yang lain. Nah, jadi mereka mengalihkan, bohong gitu. Dan mereka itu menunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa mereka itu seakan-akan sudah berjasa kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian karena Nabi Muhammad ketika itu nanya kepada ahlul kitab, dan mereka memberitahu kepada Nabi Muhammad akan sesuatu, menjawabnya itu dengan sesuatu yang lain, bukan yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka bohong. Sekali lagi mereka bohong. Sebenarnya Nabi Muhammad itu ingin bertanya tentang suatu kebenaran ini, akan tapi mereka menjawabnya yang lain, yang ini ditutup-tutupin karena mereka nggak ingin kenabian Nabi Muhammad SAW terbongkar, karena mungkin di kitab mereka ada nama Nabi Muhammad SAW ataupun hal-hal yang lain. Ini sebagai contoh saja, ya, sebagai contoh aja. Dan mereka merasa berjasa di situ dan ingin dipuji. Lantas kemudian padahal berarti di sini seakan-akan mereka ingin dipuji dengan sesuatu yang mereka nggak lakukan. Kenapa? Mereka kan bohong kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka memberitahu Nabi Muhammad dengan sesuatu yang lain. Sementara kebenaran yang sesungguhnya mereka sembunyikan dan mereka nggak kasih tahu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka merasa berjasa di situ, ingin dipuji, seakan-akan ingin Nabi Muhammad SAW berterima kasih kepada mereka. Nah, jadi ayat ini turun kepada
mereka ahlul kitab, bukan kepada semua umat, bukan kepada semua manusia. Jadi mereka itu ahlul kitab. Kalau menurut cerita ini, ahlul kitab itu mereka, sekali lagi, mereka menyembunyikan kebenaran. Ketika ditanyain oleh Nabi Muhammad SAW, mereka menyampaikan dengan jawaban yang lain, dan yang ini disembunyikan. Ya, kemudian mereka merasa senang dengan itu karena telah menjawab Nabi Muhammad SAW, dan mereka meminta untuk agar mereka itu dipuji, dan mereka merasa berjasa, ingin Nabi Muhammad SAW berterima kasih kepada mereka. Ini salah satu dari dua contoh yang mana menunjukkan dalil bagaimana urgennya, bagaimana pentingnya kita memahami asbabun nuzul. Kita menafsirkan Al-Quran bukan dengan zohir ayatnya, akan tapi kita telusuri dulu asbabun nuzulnya. Ayat ini turun untuk siapa? Khitabnya ditujukan untuk siapa? Karena kalau kita memahami ayat secara zohirnya saja, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Marwan ibnul Hakam dalam cerita ini, maka kita memahami ayat Al-Quran secara zohirnya, kita akan kebingungan. Ya, kita akan kebingungan memahami dan menafsirkan ayat tersebut. Kok ayatnya berbunyi seperti ini? Padahal faktanya banyak yang manusia yang melakukannya. Jadi kurang lebih seperti itu. Cerita yang kedua, insya Allah kita lanjutkan ke pelajaran ke daras atau pertemuan selanjutnya. Sekali lagi, ini cerita mengenai dua kisah mengenai menjadi dalil bagaimana pentingnya kita mempelajari asbabun nuzul sebelum menafsirkan ayat ataupun surat apapun itu. Kita memahami dulu asbabun nuzulnya, karena kalau kita menafsirkan ayat secara zohirnya, kita akan menemukan banyak kebingungan kepada akal kita sendiri, kebingungan, bukan di ayatnya yang bikin kita bingung. Karena itu firman Allah Subhanahu wa taala, tidak akan layatihil batil, tidak akan pernah layatihil batil min baini yadihi min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Tidak akan pernah kecampuran sesuatu yang batil. Ya, batil Al-Qur'an itu. Akan tapi terkadang kita sebagai manusia kurang qasrat uquluna. Ya, jadi akal kita ini lemah untuk memahami ayat tersebut. Laula asbabun nuzul. Kalau bukan karena kita memahami asbabun nuzulnya. Wallahu taala alam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya yang masih membahas tentang asbabun nuzul. Hikmah kita mengetahui asbabun nuzul. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.